Pengamat lokal Indonesia menilai Indonesia butuh Ramadan Sananta dan Sean Patinama lawan Jepang. Pemain kelas dunia ini kepincut permainan Sandy Walsh saat hajar Vietnam. Dipulangkan lebih cepat, kualitas Malaysia dianggap rendah oleh pelatihnya sendiri. Alami patah hidung, Jordi Amat berpotensi pakai topeng saat hadapi raksasa Asia Jepang. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Ya, Ramadan Sananta yang absen dalam laga melawan Irak dan Vietnam diyakini bisa jadi solusi timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bentrok dengan Jepang di Stadion Al Thumama Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024. Ini akan menjadi penentu laga apakah Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar atau tidak. Dalam pandangan pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini, Sananta punya potensi tampil. Meski tak masuk line up di dua laga sebelumnya, pemain Persis Solo ini layak dicoba. Menurutnya, Indonesia butuh pemain berkarakter seperti Sananta saat melawan Jepang. Pada saat yang sama, Sananta juga butuh menit bermain agar kualitasnya makin terasa di masa mendatang. Saya pikir Sintayong harus memberi ruang kesempatan kepada Sananta. Tim ini butuh pemain yang lebih klinis. Sananta ini lebih klinis dibanding Hoki dan Rafael, kata Kusnaini. Saat ini menurut saya striker lokal yang paling bagus rasio golnya ya Sananta. Ini bagus untuk perkembangan pemain itu sendiri dan Indonesia butuh Sananta yang semakin baik, ujarnya menambahkan. Pemain lainnya yang dianggap bungkus sapaan akrab Kusnaini dibutuhkan untuk melawan Jepang adalah Sean Patinama. Bek sayap kiri ini bisa menjadi senjata melawan agresivitas pasukan Samurai Biru. Arhan lawan Vietnam main bagus dibanding laga pertama. Dia main lebih solid. Saya berpikir lawan Jepang nanti Sean Patinama punya peluang, meski Arhan pernah main di Jepang. Karakter main Jepang itu nanti menurut saya akan cukup membuat Arhan kerepotan. Patinama mungkin bisa menjadi opsi. Tenaganya akan sangat membantu timnas Indonesia, jelas Kusnaini. Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon ternyata salah sangka dengan terlalu percaya diri dengan skuadnya di Piala Asia 2023. Harimau Malaya hancur lebur dan tersingkir di turnamen bergengsi benua kuning itu usai mengalami dua kekalahan beruntun. Teranyar Malaysia dikalahkan Bahrain 0-1 di Stadion Jassim bin Hamad pada Sabtu 20 Januari 2024. Saat pertandingan seperti akan berakhir imbang, petaka terjadi bagi Malaysia pada menit ke-95. Harimau Malaya kebobolan pada detik-detik akhir pertandingan. Kim Panggon enggan menyalahkan pemainnya, namun dia mengaku ekspektasinya lah yang terlalu tinggi kepada para pemain. Kini dia menyadari memang segitu kemampuan pemainnya saat ini. Tidak ada yang salah, ini adalah level kita saat ini. Mungkin sebagai pelatih saya salah, saya terlalu berharap banyak, ujar Kim Panggon. Dia juga meminta maaf kepada publik Malaysia karena terlalu banyak memberikan harapan. Dia pun mengakui kesalahannya tersebut. Saya memberikan terlalu banyak harapan kepada pemain saya dan kepada publik, itu masalah. Tidak ada yang salah dari PAM, dari para pemain atau publik. Ini masalah pelatih, kami gagal mengontrol dan mendominasi. Kami seharusnya bermain imbang tetapi kurang beruntung, jelas Kim Panggon. Ya, pemain timnas Indonesia Jordi Amat berpotensi pakai topeng saat melawan Jepang di Piala Asia 2023. Pasalnya kapten nomor 2 di timnas Indonesia itu mengalami patah tulang hidung saat Indonesia mengalahkan Vietnam. Dalam laga yang tersaji di Abdullah bin Khalifa Stadium, skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam. Gol tunggal timnas Indonesia dicetak Asnawi Mangku Alam dari titik putih di babak pertama. Jordi Amat di laga matchday kedua Piala Asia 2023 itu cuma main selama 70 menit. Usai patah tulang akibat kena sikut pemain Vietnam, Jordi Amat pun digantikan Rizky Ridho.
Bek milik Johor Darul Ta'zim FC itu menyampaikan perkembangan kondisi terbarunya. Pencinta sepak bola Indonesia pun tak perlu cemas dengan kondisi Jordi Amat. "Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung. Saya rasa 2 hari sudah membaik dan saya harap bisa bermain dengan topeng untuk melindungi wajah saya. Memang tidak nyaman karena menyakitkan, tetapi saya berharap nyerinya hilang dalam beberapa hari," kata Jordi Amat. Indonesia masih berpeluang untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di matchday terakhir grup D, Jordi Amat dan kawan-kawan akan bertemu dengan raksasa Asia yaitu Jepang. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mendapat ucapan selamat dari pemain kelas dunia seusai tampil apik pada laga kontra Vietnam di Piala Asia 2023. Sandy Walsh untuk pertama kalinya di Piala Asia 2023 tampil sebagai starter saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 setelah bermain di bangku cadangan pada laga kontra Irak. Menurut situs rating sepak bola Footmove, pemain KP Mengklen itu mendapat nilai sebesar 7,4. Padahal Sandy bukan bermain di posisi terbaiknya yaitu bek sayap kanan. Penampilan apik Sandy Walsh pada laga tersebut mendapat komentar positif dari netizen. Di akun Instagram pribadinya, banyak yang memuji permainan pemain berusia 28 tahun tersebut. Salah satunya datang dari pemain kelas dunia yang kini bermain untuk Bayangkara FC di Liga 1, Raja Nainggolan. Mantan pemain AS Roma ini memuji penampilan Sandy Walsh. "Bagus," tulis Raja Nainggolan di kolom komentar Instagram milik Sandy Walsh. Sementara itu, Sandy mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang mendukung perjuangan timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam. "Selamat malam semuanya, terima kasih atas dukungannya. Ini adalah kemenangan besar bagi Indonesia. Saya sangat bangga dengan momen ini dan mari nikmati ini," kata Sandy Walsh. Dia pun bertekad untuk melanjutkan performa positif Indonesia saat menghadapi Jepang. "Menghadapi Jepang, mari kita maju ke babak berikutnya, kasih keras," ujar Sandy Walsh. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.